Bismillahirrahmanirrahim. Fal baqar, kalau sapi bagaimana? Wal ghanam, kambing bagaimana? Qala Nabi menjawab, wala sahibi baqarin wala ghanamin. Tiada pula orang yang memiliki sapi-sapi, kambing-kambing, la yu'ati yang tidak menunaikan haqqahuma kewajibannya, minha dari sapi-sapi dan kambing itu, illa melainkan idza kana jika telah terjadi yaumul qiyamah hari kiamat, putiha dihamparkan lah bagi sapi-sapi dan kambing biqaun tanah lapang kor-kor yang rata, layak itu orang tidak kehilangan minha dari sapi-sapi kambing syai'an sedikit pun, laisa tiada fiha di antara sapi-sapi kambing aqsa yang bertanduk, wala tidak pula jalha yang tidak bertanduk, brujul, wala adba, samai pokoknya terkait dengan tanduk kecil, dah panjang, bundul, tantohu nyundang-nyundang sapi dan kambing tadi, hu pemiliknya disundang biquruniha dengan tanduk-tanduknya, wa tata'uhu dan menginjak-injak seseorang, bi'adlafiha dengan kuku-kukunya, kullama marra setiap kali lewat alaihi pemiliknya, ulaha yang pertama, rudda dikembalikan alaihi kepadanya, ukhraha yang terakhir, fi yaumin di suatu hari, karena miqdaruhu yang adalah perkiraan hitungan hari-hari itu, khamsina sama dengan 50 alfasana, 50.000 tahun, hatta yukdo hingga diputus bainal ibad antara para hamba, fayaro sehingga seseorang melihat sabilahu jalannya sendiri, imma bisa jadi ila jannah ke surga, wa imma bisa jadi ila nari ke neraka. Pokoknya berat, tidak zakat itu berat, dihukum sesuai dengan kepemilikannya. Wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahu Allahu malan, siapa orang Allah memberinya harta, falam yu'ati lalu dia tidak menunaikan zakatahu zakat harta itu, mustila maka diumpamakan, dijilmakan lahu baginya, maluhu harta itu, yaumul qiyamah di hari kiamat, dijilmakan sujaan menjadi ular besar, akro yang pelontang, hitam putih, lahu bagi ular itu zabibatani, dua mata yang mendulu, yutawiqu melilit seseorang, yaumal qiyamah di hari kiamat, summa ya'khudhu lalu mengambil si ular-ular itu, bilah zamataihi, kedua rahang seseorang, maksudnya syatqahi rahangnya, mulutnya, summa yaqul kemudian ular berucap, ana maluka, saya ini hartamu, ana kanzuka, saya simpananmu yang tidak dizakati itu. Wasyaikhani meriwayatkan si Bukhari Muslim anil Ahnaf bin Qais, qala mengucap si Ahnaf, jalastu ila mala'in min Quraisy, saya duduk menuju satu kumpulan orang-orang dari Quraisy. Faja'a lalu datang rajulun seseorang, khashinus sya'ri yang kasar rambutnya, awut-awutan, wathiyabi dan bajunya, wal hayati dan keadaannya, hatta qauma hingga orang itu berdiri alaihim menghadap kaum Quraisy. Fasallama kemudian orang itu berucap salam, thumma qala lalu berucap, basyiril kanizin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang menumpuk harta, menumpuk emas, birotufin dengan timah-timah, yuhma yang dipanasi, alaiha timah-timah itu, fi nari jahannam di neraka jahannam, thumma kemudian yudha'u ditaruh timah-timah panas itu, ala hulmati thadyi ahadihim, di pentil payudara mereka, hatta yakhruja min apa? Oh ini kok tak ini ya,
Yang benar nun, ghain. Hatta yakhruja hingga timah itu keluar min nagdi katifi dari entong-entong pundaknya, wa yudha'u dan diletakkan ala nagdi katifi di entong-entong pundaknya, hatta yakhruja hingga keluar tembus min hulmati sadihi dari pentil payudaranya, fayatazalzal berguncang-guncang, semawalla lalu berpaling orang tadi, fajalasa kemudian duduk, ila sariatin menuju tiang masjid, tiang besar lampu tiang opo, watabi itu aku buntuti orang itu, wajalastu saya duduk ilaihi menghadapnya, wa anala adri sedang aku tidak tahu man huwa siapa orang itu, faqultu lahu lalu aku berkata kepada orang tadi, la aral qauma illa waqad karihu, saya tidak memandang kaum Quraisy melainkan mereka pasti tidak suka alladzi perkataan qulta yang telah kau ucapkan. Qala orang tadi berucap, innahum la yaqiluna syai'a, orang-orang Quraisy yang menumpuk harta enggak punya akal sedikit pun. Wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha ma khalatatiz zakatu malan, tiadalah mencampuri as-sadaqatu sedekah atau zakat atau harta, malan harta. Apa maknanya bercampur? Belum dipisahkan. Apa maknanya belum dipisahkan? Belum dikeluarkan zakatnya. Itu artinya harta masih bercampur dengan zakat atau sedekah. Illa melainkan afsadathu akan merusak harta itu. Maksudnya maturikat tidaklah ditinggalkan zakat fi malin dalam suatu harta, walam tukhraj yakni tidak dikeluarkan zakat itu minhu dari harta, illa melainkan ahlakathu akan menghancurkannya. Wat Tabarani an Anasin mani'uz zakati yaumal qiyamah, orang yang menolak zakat di hari kiamat nanti finnari ada di neraka. Wasahha dan telah sahih an Ibnu Mas'ud, umirna kami diperintah biiqamis salat untuk selalu menegakkan salat, wa ita'iz zakat menunaikan zakat, wa man lam yuzakki siapa yang tidak zakat fala salatalah maka tiada salat baginya. Enggak zakat tapi sergap salat, salatnya pun enggak diterima. Wa fi riwayatin an Abdullah man aqamas salata wa lam siapa yang menegakkan salat walam yu'ti zakat tidak menunaikan zakat falaisa bimuslimin maka dia bukan sosok muslim yanfa'uhu yang bakal bermanfaat baginya amaluhu amal perbuatannya. Warwiyah diriwayatkan an Ibnu Abbasin man siapa orang kana adalah baginya malun harta yuballighu yang bisa menghantar dia hajja baitillah haji ke Baitullah, walam yahujja namun dia tidak haji, au tajibu atau wajib fi dalam harta itu az-zakat wajib zakat tapi walam yuzakki dia tidak zakat. Orang memiliki harta yang tidak dipakai haji padahal mampu, tidak zakat padahal wajib, sa'ala pasti dia minta arja'ata kembali ke dunia indal mauti ketika ajal tiba. Gusti ampun mati sakniki kula wangsulaken urip dawa malih, kula getun dereng zakat ngono. Tapi yo gak iso selain mati yo mati. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang begitu, enggak zakat, enggak sedekah, enggak haji padahal kaya raya. Ketika ajal tiba, qala rabbirji'un, Gusti kembalikan kami hidup lagi. Getun mati durung zakat getun. Jadi malaikat kalau tak bisa. Tak bisa. Mati ya mati sampean. Mati ya mati sampean. Enggak usah percaya. Jawa-jawa nih cangkem medok ini.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata-kata yang dia biasa mengatakan, itu enggak dari hati. Janji doa yang enggak akan ditepati. Coro Jawa nih, percaya malaikat patenono, cangkem medok nih. Kalimatun huwa qailuha. Ojo turu maneh cah. Dikugai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala, kemudian mengucap lahu kepada Ibnu Abbas, rajulun orang lain, ittaqillah ya Ibnu Abbas, hati-hati kau Ibnu Abbas, fa innama yas'alu raj'ah al-kuffar, karena sesungguhnya yang minta hidup kembali itu hanya orang-orang kafir. Faqala, mengucap Ibnu Abbas, orang Islam pun kalau enggak zakat sama minta kembali hidup. Saat lu akan aku baca alaika kepadamu bidzalika dengan keterangan tadi, Qur'anan ayat Al-Qur'an, didalili karo Ibnu Abbas. Qala ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhrajani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu, keluarkan infak, mimma sebagian dari harta, razaqna yang telah kami berikan kum kepadamu, min qabli ayatia, sebelum datang ahadakum seorang dari kamu, al-mautu kematiannya, fayaqula, lalu dia berucap saking menyesal, Rabbi my God, Tuhanku, laula akhrajani mbok iya panjenengan tunda saya barang 3 menit, betul-betul 3 menit mohon ditunda, jangan sekarang, ila ajal yang qarib, sampai tempo yang tidak lama, tempo pendek enggak apa-apa, pokok ampun sakniki Gusti benjing mau namatain benjing ojo saiki. Apa kepingin apa? Fa as-sadaqah, aku kepingin sedekah. Maksudnya u'addiya zakat, aku pengen menunaikan zakat. Wa aku minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang soleh. Maksudnya ahujjah, saya ingin berhaji. Wahaka telah menghikayatkan syekhuna, guru kita semua, Ibnu Hajar rahimahullah, anna jama'atan minat tabi'in kharaju li ziyarati Abi Sinan. Ada segolongan tabi'in keluar rumah untuk sowan kepada Abi Sinan. Falamma dakhalu alaihi, ketika para tabi'in telah masuk ke rumahnya bertamu, wajalasu, mereka telah duduk indahu, di samping Abi Sinan. Qala, mengucap si Abi Sinan, qumu bina, berdiri kalian semua, bina bersama kami, nazuru, kita akan sowan, berkunjung, jaron kepada tetangga, lana tetangga kami, mata akhuhu, yang saudaranya mati, wa nu'azzi, dan kita bakal bertakziah kepadanya, menghiburnya. Qala Muhammad Yusuf Al-Ghirbani, faqumna, kami pun berdiri, ma'ahu bersama Abi Sinan, wa dakhalna, dan kami masuk, ala dzalika rajul, ke rumah orang tadi yang saudaranya meninggal. Fawajadnahu, kami dapati orang itu, katsirul buka, banyak menangis, wal jaza, banyak ngeresulo, menggerutu, ala akhir, atas kematian saudaranya. Faja'alna nu'azzih, lalu kami langsung bertakziah, menghiburnya, wa nusalli, yakni menghiburnya, wa huwa layak baru tasliyatan wala azaan, sedang dia tidak menerima takziah seseorang. Faqulna lahu, lalu aku berkata kepadanya, kenapa kok nangis terus, padahal mati itu ya pasti, kalau sudah tiba tidak bisa tidak, mesti terjadi, namanya kematian. Faqulna, lalu kami berucap lahu kepadanya, ma ta'lamu, tidakkah anda tahu, annal mauta, bahwasanya kematian, la sabila, kematian sabilun, jalan, la budda min, yang tidak bisa tidak, pasti dilewati. Qala, berucap dia, bala, iya tahu, walakin tetapi, alama asbaha, saya menangisi atas apa-apa, asbaha yang masuk pagi, wa amsa masuk sore, fi di dalam ma'akhi saudaraku, minal adab, yakni adab, yang saya tangisi itu mas, pagi sore dapat adab. Faqulna lahu, lalu kami berkata kepadanya, atla'aka, apakah memberitahukan kepadamu, memperlihatkan kepadamu, Allahu Allah alal ghaibi, sesuatu yang gaib.
Kok ngerti saudaramu disiksa terus? Qala ya tidak. Tahunya dari mana? Walakin tetapi lama dafantu, ketika saya mengubur saudaraku, wasawaitu dan aku telah meratakan alai atas saudaraku aturoba tanah, wansorfa dan pergi bubar annasu orang-orang lain yang takziah anhu meninggalkan saudaraku. Wajalastu aku duduk inda qabri di dekat makamnya, biasanya tahlil dulu, talqin. Wa idza tiba-tiba sautun keluar suara min qabri dari kuburnya, yaqulu suara itu berucap gitu. Masya Allah. Afriduni, sendirikan aku wahidan sendirian, uqosi saya sengsara, al-adab merasakan adab. Qad kuntu asum benar-benar aku dulu puasa, kok masih diadab. Qad kuntu usolli benar-benar aku dulu sholat, kok masih diadab. Fa'afkan yang membuatku menangis kalamuhu omongan saudaraku tadi. Fanabastu lalu aku bongkar, aku dudah atau roba tanah kuburan anu dari saudaraku. Liangzura untuk aku melihat mahaluhu bagaimana keadaannya. Wa idza tiba-tiba al-qabru kuburan saudaraku yalma'u menceleret mengkilat fi di dalam kubur narun api wa fi unukihi dan di dalam lehernya tauqun ada lilitan ular apa minarin dari neraka. Fahamalatni mendorong aku syafaqatul ukhuwah rasa kasih sayang karena dulur, karena apa seduluran. Wa madatu dan aku panjangkan, aku julurkan ya di tanganku di arfa'a untuk aku angkat atau kalilitan ular tadi min raqabatihi dari lehernya. Fahtaraqat malah terbakar asabi'i jari-jariku wa yadi dan tanganku. Summa kemudian akhraja dia keluarkan ilaina kepada kami ya tahu tangannya tangannya diginikan bersama dia. Faidah tiba-tiba ya tangan dia sauda telah menjadi hitam muhtariqatun terbakar. Oh, ini ngomong kepada yang cerita ya. Semua kemudian akhraja si yang cerita keluarkan ilana pada kami ya tahu tangannya, bukti kalau tangannya bekas terbakar. Fa idza hiya sauda muhtariqah. Qala mengucap si aku, faradatu aku kembalikan ali kepadanya aturoba tanah kubur, wan saraftu dan aku pulang. Fakaifala abki bagaimana aku tidak menangis al hari atas keadaannya mas kayak begitu. Wa ahzan bagaimana aku tidak sedih alai atasnya. Fakulna lalu kami berucap famakan aku ya'mal apa yang saudaranya dulu mengerjakan fitunya di dunia. Wong sholat iya, puasa iya, kok masih kena siksa. Qala mengucap si saudaranya la yu'ati zakat, lah ini loh tidak membayar zakat min malihi dari hartanya. Zaman pilih zakat apa pilih enggak zakat? Nah pilih zakat tak tunggannya sugih. Pilih enggak zakat? Ya melarat aja gak usah zakatnya. Kalau pengen sugih tapi enggak zakat juga iso mas. Lek pengen enggak zakat melarat to. Lek pengen sugih zakat to. Insyaallah wong zakat kok abot. Umi itu kalau panen padi, bentar itu panen padi. Itu dizakati semua baru dinyatakan yang lain zakati. Di luar zakat yang dulur-dulur misanan balik-balik diselipkan beras terus diaturi wabe. Kalau di sini sampai ke beberapa kiai sekitar sini di Mergosono macam-macam. Nah, kayak begitu. Yang dikeluarkan umi bukan hanya zakatnya plus yang lain-lain. Malah awet ganteng. Di dapur saya ono sih beras itu yang panenan kemarin. Nanti 3 atau 4 hari dari sekarang harus panen mana. Satu titik itu paling dapat sekitar 4 ton. Nanti titik berikutnya bisa sekitar 8 sampai 10. Terus titik berikutnya panen berikutnya paling sekitar 4 ton. Titik terakhir yang di balik bub itu bisa 10 sampai 12 ton. Ganteng ya. Barokah. Zakat oleh sampean sugih. Muga-muga iso zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bayar zakat, la yu'addi zakata min malihi.
Qala mengucap si yang bercerita, faqulna hadza tasdiqu qawli. Inilah bukti kebenaran firman Allah Ta'ala. Wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang bakhil dengan harta, yang mana Allah telah memberikan harta itu kepadanya, min fadlihi, yakni rezekinya. Jangan dikira huwa bakhil itu khairan baik lahum bagi mereka. Tetapi huwa bakhil itu syarrun adalah jelek lahum bagi mereka, akan menjadi petaka. Sayutawakuna akan dililitkan pada mereka ma harta bakhilu bihi yang mereka bakhil dengannya yaumal qiyamah di hari kiamat. Menjelma kayak menjadi ular, melilit lehernya. Khotimatun, pamungkas pembahasan fi dhammil bukhli, mencela sifat bakhil. Akhraja telah meriwayatkan Ibnu Adi, la yajtami'ul iman wal bukhlu, tiadalah iman dan bakhil berkumpul fi qalbi rajulin mu'min, di hati seorang mukmin abadan selamanya. Tidak mungkin orang mukmin itu ya iman ya bakhil, enggak iso. Kalau iman mesti loman, kalau bakhil imannya hilang. Betul, kalau enggak ada konto ya bakhil ya iman enggak iso. Enggak bisa ketemu bakhil dan iman. Terus mbak-mbak, kalau punya suami bakhil kepada ibu mertua, bakhil kepada ibu sendiri, semuanya diberikan pada sampean, terkasih, tersayang, dinda terkasih, berapapun diberikan dia, maringi wong tua eman-eman. Mbak-mbak kalau punya suami begitu, jangan keburu senang. Wah, suami saya setia pol, berapa juta pun berikan pada saya, enggak gelem memberikan pada orang tuanya. Kenapa? Sama nanti dibalas. Halo, kau toleh, nanti dibalas sampean. Ketika sama tua umur 70 jadi janda, anakmu laki-laki yang bareng, ya apa? Dia kan punya istri juga. Harusnya sama tua berharap uluran dari tangan anakmu sendiri, tapi anakmu berbuat seperti suamimu, tidak memberi apa-apa kepadamu, dia full memberikannya kepada istrinya. Nelongso sampean, ya. Biyen kesenangan semua belanja diberikan sampean. Giliran zaman tua menjadi janda, anakmu berbuat yang sama. Semua belanjanya diberikan pada istrinya. Ibu ini enggak kebagian. Nah, gitu loh. Kalau zaman dapat suami, tanggung jawab kepada zaman belanjani. Tapi juga menyisihkan untuk orang tua, ojo dihalangi. Mas, kapan wong tua? Mana wong tua mana? Kapan aku tuh kok negelang mas? Ngono, zaman harus bangga. Kalau punya suami mau birrul walidain. Kelak ketika zaman tua menjadi janda, anakmu juga akan birrul walidain. Gitu loh. Rumusnya itu dari Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Mbak-mbak harus usul, mas-mas, kok kabeh diwana aku piye? Mak wis diparingi to. Dereng ayo mak dhisik, engko aku kari-kari lang dulu. Bagus. Kalau zaman mau berbakti, kelak anakmu menantumu juga ganti berbakti. Wal khatib, ndimu wa Abu Ya'la telah meriwayatkan Imam Abu Ya'la, mahiqwa tidaklah menghapus al-islama keislaman seseorang, mahqas syuhi kayak menghapusnya sifat bakhil, syai'un sesuatu apapun. Maksiat menghapus ganjaran, menghapus keislaman, mungkar-mungkar menghapus keislaman, tapi yang paling menghapus itu kemeditan. Apa kemeditan? Kebakhilan. Wal Khatib meriwayatkan Imam Khatib, yaquluna au yaqulu qailukum, atau seseorang berucap, as-sahih a'dzar min adh-dhalim. Orang bakhil itu lebih bisa dimaafkan, dimaklumi daripada orang zalim. Bakhil-bakhil kawopo pondone dhewe, tapi lah gak zalim. Lah timbang zalim. Kadang orang berucap kayak begitu, le
Kezaliman mana yang lebih besar daripada sifat bakhil wayah zakat enggak zakat, wayah santunan yatim enggak santunan. Itu super zalim. Wa ayu dzulmin, kezaliman yang mana adalah lebih zalim indallah menurut Allah minasyuhi daripada sifat bakhil. Yahlifullah, Allah bersumpah bi'izzatihi dengan kemuliaannya, wa azamati dan dengan keagungannya, wa jalali bersumpah sama dengan keagungannya, Allah yadkhulal jannah bahwa tidak masuk surga syahihun orang bakhil, wala tidak pula bakhilun bakhil. Bedanya kalau syahih bakhil nemen, apa bakhil nemen ini melaki, wa dailami al-wailu kullul waili, celaka benar-benar celaka, liman bagi orang taraka iyalahu bi khair, dia meninggalkan keluarganya dalam kebaikan, mati keluarganya diberi warisan miliaran, dia sendiri mati menghadap Allah nggak bawa apa-apa, iman-iman zakat, pas mati asetnya miliaran, anak putus seneng dewe malah gue dosa sabirang-birang, wong gak zakat ciloko nih, lo ciloko tenan, pokoknya dia sendiri sowan menghadap Arabi kepada Allah Tuhannya, bisyarin dengan amal yang jelek. Wa Tabrani wal Baihaqi salahu awal hadil ummah bizuhdi wal yaqin. Kebaikan awal umat Islam ini kok koyok sapi deng mubal ini. Ya, bizuhdi karena zuhud, wal yakin dan karena yakin. Dulu umat Islam itu sukses menang, rono enggak kedunian, enggak mata duitan, alias zuhud, melarang enggak apa-apa, kaya pun dermawan. Akhirnya umat Islam ini kedunian, melarat jaluan sambatnya sugih medin, melarat sugih elek, melarat kumat sambatnya sugih kumat ayane medin. Biar niku melarat api sugih api, melarat ridho sugih lo maneng lah enak. Bayariku bakal celaka akhir umat Islam ini. Celaka apa? Bil bukhli karena sifat bakhil. Wal amal ngelamun jauh-jauh. Aku pengen tuku iki, enggak gelem zakat, ditabung. Aku sih pengen tuku iki, turun keturutan mati. Mbak, aku pengen tuku gelang 15 ya. Enggak gelem zakat, sedekah infak. Sik pengen iki ngelamun, pengen iki. Bareng keturutan tuku gelang 15 mati. Ya, sik sempat ngepisan pindo mati, bojomu ra bineh. Akhirnya gelang 15 tinggi karo bojo sing anyar. Dalong salamu dhewe goblok. Andai zaman zakat infak sedekah terus mati, enggak apa-apalah ada 1-2 gelang dipakai istri yang baru. Tapi yang kau bawa kepada Allah lebih banyak, ngono lho. Wong pinter ya. Sing lanang yo ngono gak zakat-zakat iman-iman. Ditumpu pengen tuku mobil ribon sing apik. Keturutan tabungannya 900 juta tuku ribon, mari ngono mati, bojomu rabi, sing numpaki sapa? Bojo sing soro nyambut gawe sapa? Sampeyan. Oh, goblok orang nih. Ya goblok. Kayak sing rabi ku mantan pesaingmu. Ojo medit ya. Al-Fatihah.